Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Masih dalam suasana Natal pada saat ini. Dalam Morning Spirit saya mengangkat tema Natal, Allah rela menjadi manusia, mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Natal adalah teladan kasih Allah yang rela datang ke dunia menjadi manusia, mengajarkan kepada kita untuk hidup rendah hati. Dalam Yohanes 1 ayat 11 dan 12 firman Tuhan berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang percaya dalam nama Yesus. Amin ya. Saudaraku, tak terbantahkan lagi bahwa Allah datang ke dunia menjadi manusia, lahir di kandang domba. Kemudian dia bertumbuh, kemudian dia berkorban di kayu salib, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, menjadi penyelamat atau juru selamat orang-orang berdosa. Alkitab mengungkapkan kebenaran ini walaupun banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang yang menolak seperti bangsa Israel, dan banyak orang pada saat ini pun tidak mau menerima Yesus. Tetapi firman Tuhan berkata, semua orang yang mau percaya, yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat akan diselamatkan. Mereka yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberi kuasa. Wow, saudara, diberi kuasa menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus juru selamat. Amin ya. Jadi saudaraku, Allah yang rela datang ke dunia menjadi manusia, lahir di kandang domba, mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Pada saat ini dari kebenaran firman Tuhan, saya ingin membagikan 3 kebenaran yang Tuhan Yesus teladankan, bahwa Dia datang ke dunia, Dia rela menjadi manusia, mengajarkan kepada kita untuk hidup dipenuhi dengan kerendahan hati. Yang pertama, teladan kerendahan hati Tuhan Yesus adalah Ia rela dilahirkan di palungan yang hina dan kotor. Lukas 2 ayat 16 berkata, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudaraku, dalam palungan tempat makan binatang ya, domba atau kambing atau kuda begitu ya. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus yang adalah raja segala raja, Tuhan Yesus adalah pencipta alam semesta ini, dengan rendah hati Dia rela datang ke dunia, lahir saudara di kandang domba dan dibaringkan dalam palungan. Bayangkan, ini adalah kehendak Tuhan yang mengajarkan kepada kita orang-orang percaya untuk hidup dalam kerendahan hati. Ya, penuh dengan kasih, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Banyak orang sekarang dipenuhi dengan itu, kekejaman, kebencian dan sebagainya. Sekali lagi, walaupun Tuhan Yesus adalah Allah yang empunya alam semesta ini dan segala isinya, tetapi Dia memberikan teladan kepada kita tentang kerendahan hati dengan kerelaannya. Saat Dia dilahirkan, ditempatkan di sebuah palungan yang hina, kandang yang kotor. Itulah gambaran kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Dan teladan yang kedua, saudaraku, teladan kerendahan hati dari Tuhan Yesus adalah Dia dibesarkan dalam keluarga sederhana, yaitu tukang kayu dari Nazaret. Di dalam Matius 2 ayat 23 firman Tuhan berkata, setibanya di sana Ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa Ia akan disebut orang Nazaret. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita dalam terang dan kasih, walaupun Dia sesungguhnya adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang menciptakan, yang mempunyai semua alam semesta ini. Tetapi Dia rela datang ke dunia dan hidup sederhana
dalam keluarga tukang kayu di Nazaret. Ya, Nazaret bukan kota besar waktu itu, di desa. Ini adalah teladan kerendahan hati dari Tuhan Yesus yang pastinya Tuhan Yesus rindu kita meneladaninya. Dalam Matius 13 ayat 55 firman Tuhan berkata, "Bukankah ia ini anak tukang kayu?" Kata orang-orang saat itu. "Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan juga Yudas?" Orang-orang pada saat itu mengenal keluarga Yesus, bahkan saudara-saudaranya. Kenal siapa mamanya, yang pastinya juga bapaknya Yusuf tukang kayu. Ibunya bernama Maria dari kampung Nazaret. Ini adalah gambaran kerendahan hati Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Sebagai orang percaya, tinggalkan semua kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, merasa hebat. Mungkin gelar kita tinggi, mungkin kita sebagai pemimpin orang kaya atau apa CEO, atau mungkin kita juga adalah seorang hamba Tuhan atau gembala sidang atau apapun juga. Mari saudaraku, kita belajar kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang memiliki alam semesta dan segala isinya, hidup dalam kerendahan hati. Dia disebut anak tukang kayu dari kampung Nazaret, ibunya Maria, bapaknya Yusuf. Kita tahu semua itu ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, dalam suasana Natal, teladan kerendahan hati Tuhan Yesus. Ia rela mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama," kata firman Tuhan, "menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Wow, saudaraku, ini adalah teladan Tuhan Yesus yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita, saudaraku, menaruh pikiran dan juga menaruh perasaan kita yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hidup dalam kerendahan hati. Dia rela mengosongkan dirinya. Saat kita dalam suasana Natal saat ini, saudara, marilah kita belajar untuk hidup dengan rendah hati supaya menjadi teladan di dalam keluarga, dalam gereja, masyarakat, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saat kita meneladani Tuhan Yesus yang rendah hati, percayalah bahwa hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi dalam suasana Natal ini kita bersyukur kita bisa belajar 3 kebenaran yang Tuhan Yesus teladankan saat dia datang ke dunia menjadi manusia, mengajar kepada kita bahwa kita harus hidup dipenuhi dengan kerendahan hati yang mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Teladan kerendahan hati Tuhan Yesus yang pertama, ia rela dilahirkan di palungan yang hina dan kotor di kandang. Yang kedua, dia dibesarkan dari keluarga yang sederhana, tukang kayu dari Nazaret. Mamanya Maria, bapaknya Yusuf. Dan yang ketiga, ia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah teladan Yesus. Lukas 2 ayat 16 saya bacakan lagi. "Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan." Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat kami merayakan Natal pada saat ini, kami diajar untuk rendah hati seperti Engkau Yesus, yang rela lahir di kandang domba dan Engkau dibaringkan di palungan. Engkau juga hidup dalam keluarga yang sederhana, Yusuf dan Maria dari kampung Nazaret. Dan Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami menaruh pikiran dan perasaan, menaruh hidup kami seperti Engkau Yesus, mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia, yang memberikan kepada kami teladan untuk kerendahan hati. Ampuni dosa kami kalau kami masih seringkali sombong, angkuh, dan merasa tinggi hati. Kami mau bertobat pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk teladan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau sudah diberkati oleh Morning Spirit ini seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudaraku, supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini. Dan kalau sudah diberkati oleh Morning Spirit ini dalam suasana Natal, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.